Baik, kita record dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya. Assalamualaikum. Mana-mana pakai handphone. Assalamualaikum Pak. Salam, silakan. Gimana ini caranya? Ya asik. Belajar tuh nggak harus serius. Oke. Bentar Pak. Ada sih mau pakai juga, tapi nggak sempat ya. Ya, bagaimana? Bapak. Ya. Kalau Zahid, ya ini Zahid. Kalau ini Zahid, kalau matiin lampu ini kayak gimana? Bukan matiin, nyalain. Udah. Tapi udah dicaskan nih. Tadinya mau yang ini. Jahit udah di rumah. Iya, di rumah Pak Dedi. Kan di sekolah. Nah, jalan-jalan. COVID. Ganti lampu. Pakai hand sanitizer. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kita ada di sesi kedua. Ya, alhamdulillah tadi Bapak sudah praktekkan bersama Zahid. Ternyata memang sulit ya ngerjain matematika tuh. Tapi dengan usaha yang serius, alhamdulillah Zahid juga bisa. Nah, kalian juga kalau misalnya ada kesulitan, sulit belajar di silakan apa saja ya. Tapi jangan banyak-banyak ya. Jadi silakan ke rumah Bapak, nanti kita sama-sama belajar. Oke, Sabani ada tuh ya, keluar masuk. Kita absen dulu. Kemudian tolong Elna di absen ya. Iya, Pak. Kita lihat dulu siapa saja yang sudah hadir. Ada Sabani, Suraya, Aira, Andrean, Taskia, Auni, Aska Fauzan, Dezan, Elna, Hansen, Arisku, Humaira, Arfi, Hafiz, Miko, Miranti, Muhammad Rashid, Misrina, Raihana, Irei, Hansen. Kok ada dua sih Hansen? Enggak, tadi keluar Pak, nggak tahu sendiri. Apa? Berarti masih 19 orang berarti ya. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi kita kasih tahu dulu teman-teman yang lain ya. Ini terutama orang tua mungkin yang sedang menyimak. Bentar ya. Bapak mau ngasih tahu dulu orang tua. Bu, kami baru 19 orang yang hadir. Tolong yang belum hadir segera bergabung. Tolong segera bergabung yang lain. Matematikanya ditunda dulu ya. Nanti dilanjutkan. Kenapa ditunda dulu? Ya supaya efektif waktunya ya. Sampai jam 11 selesai. Karena kalau sedang corona begini, sedang virus, banyak virus, bakteri, kita harus banyak istirahat. Jangan sampai tenaganya terkuras habis untuk kegiatan yang tidak terlalu bermanfaat. Lebih singkat lagi belajarnya ya, hanya sampai jam 9, 10. Kalau kita lumayan lah ya, waktunya dimanfaatkan banyak. Baik, kita mulai dengan tematik. Silakan dilihat tematik. Lihat. Bed. Oke. Kakak tahu nih Pak, keluar masuk Pak. Oh, siapa? Tahu nih Pak. Oh ya, Auni nggak apa-apa. Emang terus saja masuk, nggak stabil jaringannya, nggak akan berubah. Silakan lihat. Berapa nih sejarah penemuan radio? Oh, yang kemarin tuh
Yang kemarin dulu ya, belum selesai. Sebentar, tematik. Halaman Sebentar ya. Halaman 94. 94. Kemarin itu belum selesai. Halaman 9. Silakan bareng-bareng. Pembelajaran 1 yang B.J. Habibie kan. Kemarin kita sudah B.J. Habibie selesai. Kemudian di sini 93. Oh, 93, 94 ya. Nah, kita kerjain dulu coba. Bacalah penggalan teks dan berikut. Oke, coba. Tolong dong. Siapa yang mau nih? Siapa yang mau baca? Aku. aku Pak. Aku, Pak. Ya, Pak. Anggaran, Pak. Medan. Ambil apa Pak? Jahit dulu. Thomas, Mas. Oh iya Pak. silakan. Thomas Alva. Sebentar. Harus dekat. Thomas Alva Edison, Mrs. Faraday, dan B.J. Habibie adalah beberapa penemu yang jadi kebanggaan Radit. Radit sangat kagum dengan para penemu itu. Bahkan Radit pengen jadi seorang penemu. Nasihat ayah, seorang penemu harus punya rasa ingin tahu yang besar. Penemu harus belajar dengan serius dan enggak gampang menyerah sampai menemukan jawabannya dari rasa ingin tahunya. Makanya itu Radit mulai merubah sikapnya. Radit lebih rajin belajar, disiplin, memanfaatkan waktunya, aktif, Bapak, kenapa baca latarnya buku, MTK? dan pengen tahu apa saja. Radit yakin bakal jadi seorang penemu kelak. Ya, ini ada 2 ya suaranya ya. Karena terlalu dekat sih. Jahit terlalu dekat. Oke, biarinlah. Nah, di sini temukan kosakata tak baku dalam teks. Nah, jadi Mana Pak gambarnya? ada Gambarnya MTK, Bapak. gimana gambarnya? Iya, Bapak. MTK. Masih matematika. MTK, matematika. Kerja matematika. Oke, ganti. Oke, sudah ganti. Aduh, maaf. Dari tadi berarti ya. Ah, salah nih. Beberapa penemu halaman 9. Nah, yang lihat. Yang ini. Itu bisa disimpan kayak gitu. Susah, Bapak. Ininya dipakai sininya juga licin. Kata udah bisa lah. Oh, print deh. Oh iya. Kosakata bakunya berarti Gitu kan bisa. ingin. Iya, Pak. Isi Alasan terus. dulu bareng-bareng coba. Ini pengen. Yang berisik di rumahnya silakan di mute dulu ya. Oke, sebentar. Bapak mau ngeprint dulu ya. Mak. Oh, itu mah tuh dipaskeun page scaling, juga sering expand. Nah, sakit. Tapi itu kepotong. Itu. Aya. Coba ya. Si nyambung kan? Hiji 2. Oh, hiji 2. Oke, bentar ya. Pengen, ingin. Nah, ini jadi kosakatanya tidak baku. Jadi harus dirubah artinya. Nah, ini hendak, mau atau berhasrat ya. Silakan ditulis bareng-bareng. 1 pengen, kemudian keduanya
Nasehat. Mana nasehat? Tidak bakunya apa, Pak? Nggak kelihatan. Gimana? Siapa Dejan? Apa Dejan? Buram, Bapak. Nggak jadi. Nah, yang keduanya nasehat. Seharusnya nasihat. Tuh, jadi salah tulis, salah ini ya, salah ejahan. Nah, ini tulis bareng-bareng ajaran atau pelajaran. Baik ya. Nah. Kemudian yang tidak baku lagi. Mana coba? Coba bantu. Mana yang salah? Salah ejahan. Ini harusnya enggak di mana? Halo? Mana nih yang enggak baku? Gampang. Enggak. Nah, ini enggak gampang ya. Tapi yang tidak bakunya itu adalah enggaknya. Kalau gampangnya mah benar. Nah, jadi yang ketiga enggak. Harusnya apa? Harusnya Tidak. 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 Artinya penolakan ya, menolak. Bapak layarnya Layarnya buram. Oke, sebentar. layarnya buram. Biasa aja tapi kecil aku mah. Ya, buffering ya, lagi buffering, nyantai. Nanti juga biasa lagi. Oke, sudah. Kejauhan kecil. Oke, sekarang kita lihat lagi. Apa nih yang tidak baku? Tuh ada tuh. Ingin, Manfaatin. Tuh, ini salah ya. Tahu. Tahu itu salah. Harusnya apa? Bukan tahu, tapi Tahu. kalau tahu apa berarti? Tahu mah makanan. Makanan. Ya, benar makanan. Tapi dalam hal ini konteksnya bukan makanan, tapi mengerti. Nah, itu. Jadi dalam konteks ini bukan makanan, tapi mengerti ya. Kemudian kita lihat lagi, mana nih yang tidak baik. Manfaatin. Nah, manfaatin, betul. Ini tidak baku. Harusnya apa? Manfaatkan. Memanfaatkan. Manfaatkan, betul. Nah, artinya manfaatkan, menggunakan sesuatu dengan baik. Yuk, tulis bareng-bareng. Jadi kalau ngarang sebuah artikel atau sebuah teks, kata-kata yang ini dihindari. Pengen, nasehat, enggak, tahu, manfaatin. Itu enggak baku ya. Jadi kalau kita nulis di surat kabar, itu tidak akan dipakai ya. Karena kita belum bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Tuh, jadi tolong dihindari penulisan kata-kata seperti ini, termasuk ketika kalian menjawab pertanyaan. Baik, kita lihat di sini, kini ku tahu. Jadi kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Nah, kosakata baku bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kosakata baku umumnya sering digunakan dalam kalimat resmi. Nah, jadi kayak pidato presiden atau pidato di sekolah ya, baik dalam tulisan maupun ucapan. Sedangkan yang tidak baku adalah tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia. Contohnya yang baku aktif, nasehat, bes saja. Nah, contohnya lawannya ya F-nya pakai V, ini I-nya salah pakai E,
U-nya benar, salahnya pakai I, sajanya S di sini gak ada S. So, jadi salah ya. Jadi harus benar cara penulisannya. Oke, coba centang. Praktik baku tidak? Baku. Baku. Oke, kita kasih centang. Mana ini teh centangnya? Tanda centangnya enggak ada. Langsung aja deh drawing ya. Centang. Nah, gitu. Negeri baku tidak? Tidak. Harusnya negeri. Tuh, ini harusnya negeri. Bukan, tidak objek, bukan. Ah, ya. Objek juga tidak. Harusnya objek. Apotik. Tidak. Ya, harusnya. Karena yang aku belajar raya ini. Tidak. Pasif baku tidak? Ya. Oh, maafin salah. Ya. Harusnya ini. Ya. Teknik ya. Ini. Teknik ya, Pak. Iya, Teknik ya. Ben. Oke, nomor Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ya. Nomor 7. Ya. 7. B. Ya. Bahasa Inggris Ben mah. Izin. Iya, Pak. Ini siapa yang echo? Coba matiin dulu ya. Supaya enggak Jahid. Jahid jangan nyalain mic-nya. Echo. Jadi kayak nyanyi itu ya. Izin. Jadwal. Bener enggak? Tidak. Harusnya pakai apa? Harusnya pakai W ya. Jadwal pakai Jadwal. Tapi tetap ya Ehwan. Bukan Jahid berarti. Makhluk. Baku tidak? Salah. Seharusnya apa? Seharusnya pakai apa? Pakai K. Nah, betul. 11. Nasihat. Baku tidak? Baku. Baku. Gue. Apa lagi? Salah. Enggak. Kenapa? Baku tidak? Ya. Baku. Ya. Stan. Tidak. Zaman. Ya. Baku. Yuk isi bareng-bareng. Ya. Mana yang baku, mana yang tidak. Nanti ujiannya kalian kalau bahasa Indonesia pasti harus bisa membedakan mana kosakata baku dan tidak. Ya. Sok silakan sambil ditulis. Jahid sambil ditulis nggak? Oke. Ya, jadi sambil aja. B.J. Habibie menemukan teori yang bermanfaat bagi dunia transportasi, khususnya pesawat terbang. Udah kemarin, kemudian penemuan di bidang transportasi sangat mendorong kemajuan perkembangan transportasi. Apakah perkembangan dunia transportasi mempengaruhi perekonomian penduduk? Berarti ini masalahnya uang ya. Apakah perkembangan dunia transportasi mempengaruhi modernisasi? Ya pasti ya. Nah, ini ayo diskusi, ya udah deh. Kita lewat dulu ya. Pasti mempengaruhi perekonomian. Baik, kita lihat ini ada gambar. Coba gambar apa itu? Pabrik kain. Pabrik. Apa maksudnya itu? Makmur. Kemudian ini konveksi laris. Apa maksudnya itu? Kemudian lewat pesawat terbang, kemudian lewat kapal laut, akhirnya nyampe ke toko dan swalayan. Apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Dari pabrik
Dari pabrik distribusi. Proses, Pak. Pesawat ke Proses. toko. Oke, coba ininya tolong di mute dulu. Coba Adli silakan. Dari pabrik, kemudian Dari pabrik, kemudian didistribusikan ke mana? ke toko Si. penjahit, Ya, penjahit. Terus akhirnya kemana? konsumen, Konsumen. Terus itu maksudnya pesawat terbang dan ini apa maksudnya? distributor, Oke, distributor. transportasi. Distributornya diangkut. Nah, jadi betul aliran barang ya. Nah, jadi ini adalah aliran barangnya. Oke, coba tolong dibacain dong. Siapa nih? Dejan. Arisku. Dejan terus. Ya, terima kasih Dejan. Udah bersemangat belajar. Arisku coba semua orang harus punya. Andrean. Arisku, halo Arisku. Tolong dibacain. Halo. Pak Handi, coba tolong dibacain. Pak Handi adalah Pak Handi adalah pengusaha konveksi baju. Untuk membuat baju, Pak Handi membeli kain dari pabrik kain. oke. Bahan baju dikirim dari pabrik kain dengan menggunakan truk. Lalu bahan tersebut dijahit menjadi baju berbagai model. Oke, lanjut. Sedikit kok. Baju yang sudah jadi akan distribusikan ke toko dan pasar di berbagai daerah dengan menggunakan mobil. Selain itu, Pak Handi juga menjual bajunya secara online. Pembeli bisa berasal dari luar pulau hingga luar negeri. Pak Handi menggunakan transportasi pesawat terbang dan kapal untuk mengirim baju tersebut ke luar pulau dan luar negeri. Iya. Kemajuan transportasi sangat mendukung perkembangan usaha konveksi pada Pak Handi. Tanpa adanya alat-alat transportasi, tentu usaha Pak Handi tidak akan berjalan baik dan bertambah maju. Oke, terima kasih. Ini adalah penjelasan dari teks yang di atas ya. Jadi ini konveksinya Pak Handi, kemudian didistribusikan ke penjahit dengan bantuan pesawat terbang dan kapal laut, baru bisa dikirimkan dan diterima oleh konsumen. Justru itu dengan harga yang sesuai. Oke, coba Dezan, nomor 1. Tolong jawab. Langsung saja. Nomor 1 Dezan, nomor 2 Andrean. Alat transportasi. Alat transportasi apakah yang memanfaatkan Pak Handi dalam usahanya? Apa? Mobil, truk, pesawat terbang, dan kapal. Oke, terima kasih. Bagus. Mobil, truk, pesawat, dan kapal. Ini kayaknya kurang gede ya teksnya ya. Kita gedein dulu. Silakan sambil ditulis. Jahit sambil ditulis ya. Oke, nomor 2. Buram, Bapak, buram. Dan oke, boleh Raffi. Nomor 3. Coba. Apa kegunaan alat transportasi tersebut dalam usaha konversi Pak Handi? Iya, silakan jawab. Pak, suaranya Pak putus-putus, Pak. Ya, nggak Untuk ringan. antar barang. Oke, satu aja lah, nggak usah banyak-banyak. Misalnya, nah pesawat mengirimkan barang ke daerah dan luar negeri ya, satu aja lah. Kalau mobil kan biasanya jarak dekat, lebih dekat lagi pakai Gojek. Kalau misalnya pesawat, nah berarti dia dari daerah ke
luar negeri. Oke, terima kasih. Baik, nomor 3. Silakan Raffi, nomor 3. Jelaskan. Halo, Raffi, ada nggak? Halo, Raffi. Kemana ini? Pak. Ada. Silakan. Keluar masuk, Raffinya. Baik, kita lewat dulu. Oh, terputus. Baik, coba. Miranti, halo Miranti. Belum disapa hari ini. Halo, Pak. tolong dong nomor 3. Jawab, jelaskan. Memudahkan masyarakat untuk cepat bekerja dan untuk memudahkan akses antar masyarakat. Oke. Memudahkan akses barang. Cepat bekerja dan untuk memudahkan akses antar masyarakat. Iya, boleh. Kita singkat aja ya, supaya isinya lebih efektif. Nah, jadi memudahkan akses barang antar masyarakat. Ya, kalau misalnya di Shopee kan belanja sekarang nyampainya besok atau 2 hari setelahnya. Kalau jarak jauh. Tapi kalau misalnya jarak dekat pakai Gojek selesai. Ya ongkosnya mungkin 11.000, 12.000 nggak masalah daripada kita pergi keluar. Ya, buat abang Gojeknya aja lah. Oke, kita lanjutkan. Lanjut, Nisrina. Halo, nomor 4 dong. Nisrina, halo. Halo Pak. Silakan nomor 4. Nomor 4 coba, Nisrina. Nisrina, halo. Coba, nomor 4. Takut ah. Bapaknya sendiri takut, apalagi orang lain. Nah, sok, jelaskan pengaruh adanya alat transportasi modern. Pengaruhnya apa? Positif, negatif? Positif. Ya, gimana pengaruhnya? Karena dapat berpengaruh positif karena pendapat Nisrina aja. Halo, coba gimana Nisrina? Kalau misalnya ada transportasi modern karena aliran barang, gimana aliran barangnya? Gimana Nisrina? Aliran barang? Halo, ada nggak Nisrinanya? Atau lagi mikir? Bentar Pak, lagi mikir. Iya, lagi mikir, kasihan. Pengaruhnya positif, tentu saja ya. Karena aliran barang, gimana aliran barangnya? Atau pendapat Nisrina sendiri aja lah, nggak usah dibantuin sama Bapak. Coba gimana, aliran barangnya gimana? Buram, Bapak, buram. Oh, buram, iya ya. Jaringan, maaf nih, lagi loading. So quick access. Aku jelas Pak. Boleh sok bantuin dong. Bantuin Nisrina. Gimana bantuin, tolong yang lain. Jadi bisa ngirim barang. Aliran barangnya gimana? Atau yang lain? Biar akan lama datangnya. Oke. Aliran barang. Lebih cepat datangnya kalau misalnya alat transportasi modern. Kalau misalnya nggak ada pesawat, barang tuh bisa 6 bulan baru nyampe ke Indonesia. Misalnya dari Cina 6 bulan ke sini,
pesawat 3 hari, 4 hari, itu tuh sangat cepat. Oke, terakhir coba, bagaimana kehidupan masyarakat bila tidak ada transportasi? Gimana coba? Akan lama datangnya. Akan lama datang barangnya. Perjalanannya yang jauh. Akan kesulitan untuk Kita mencapai akan sampai memperlambat. Akan lama sekali. akan kesulitan mencapai suatu Susah perjalanannya yang jauh, Pak. Ya, silakan. Tulis dulu, Bro, bareng-bareng supaya ini barang-barang selesainya nih. Silakan tulis dulu, sudah. Barang akan lama sekali sampai kepada konsumennya. Oke, sudah ya? Baik, kalau sudah. Belum Pak, sebentar Pak. Sok. Oke, silakan. Lihat dulu, ini berarti salah. Udah Pak. Oke. Sejarah penemuan radio. Oke. Subtemanya salah ketik. Baik, kita lanjutkan. Ini lewat dulu ya. Ayo mencari tahu. Ayo berlatih lewat. Sudah ada rangkaian seri, rangkaian paralel sudah diisi ya. Nah, kemarin kan. Oke, sekarang kita ke halaman langsung saja. Pembelajaran sejarah penemuan radio. Siapa yang Halaman berapa Pak? Halaman berapa Pak? Aku Mirante. 98? Ya Pak, sebentar Pak. Auni. Halo Auni. Iya Pak. Silakan Auni, tolong dibaca. Iya Pak. Sejarah penemuan radio. Sejarah penemuan radio. Radio adalah sebuah alat elektronik yang mengirim sinyal dan informasi melalui udara pada gelombang frekuensi radio. Radio ditemukan oleh Guglielmo Marconi di Bologna, Italia. Oke. Guglielmo Marconi 20 tahun tinggal bersama keluarga Marconi di Bologna, Italia. Pada tahun 1894, Marconi telah terobsesi dengan elektronik dan mengubah ruang tamunya di lantai 3 yang kecil sebagai laboratorium. Dia mempelajari dengan tekun kertas kerja penjelasan ilmiah listrik dari si jenius Heinrich Hertz dan Michel Faraday. Baik, oke, sudah sampai sana. Nyambung nih dengan Michael Faraday, penemu listrik, dan satu lagi nama yang baru ya, Heinrich Hertz. Nah, beliau adalah seorang ahli fisika yang berhubungan dengan bunyi. Jadi Heinrich Hertz. Nah, Guglielmo Marconi 20 tahun loh. 20 tahun tuh jadi sekitar mahasiswa semester 1. Lihat. Padahal umurnya belum jauh, lebih mudaan Guglielmo Marconi ya daripada Bapak ketika menemukan radio. Nah, beliau mempelajari dengan tekun kertas kerja penjelasan ilmiah listrik, belajar, baca. Tuh. Apapun yang kalian baca, kemudian bermanfaat, pasti paling sedikit akan mengubah diri sendiri, paling besar mengubah dunia. Lanjut coba. Tolong siapa dong? Lanjut yang mau baca. Dejan. Mirati. Dejan. Hey, halo Irei. Silakan. Tolong. Yang Irei. pada pertengahan, Bapak, Iya, lanjut San. ada pertengahan tahun 1894, Marconi menyadari bahwa jika arus listrik sederhana dapat meloncat melintasi udara dari kawat ke kawat, mengapa dia tidak bisa membuat hal yang sama untuk sinyal yang bermanfaat?
Marconi Ya. pun melakukan percobaan dengan menggunakan baterai, kawat, tabung isolator, dan bahan logam lainnya untuk memindahkan sinyal melintas ruang. Oke, lanjut. Hasilnya secara terharap Marconi dapat memindahkan sinyal dengan jarak yang terus tambah jauh. Marconi berhasil membuat pemancaran dari plat logam dan membuat penerimaan sinyal yang dipancarkan. Pada demonstrasi selanjutnya, Marconi telah dapat mengirim sinyal sejauh 200 meter ke puncak bukit di samping rumah Marconi. Demonstrasi ini membuktikan bahwa pelataran membuat berfungsi dengan baik. Oke, sampai sini dulu. Lanjut. Lumayan rumit ya. Oke. Lumayan rumit nih. Jadi arus listrik meloncat melintasi udara dari kawat ke kawat. Kan sama Michael Faraday setelah ditemukannya listrik itu langsung dibuat kabel-kabelnya kan ya. Nah, kabel-kabelnya nanti itu akan saling sambung menyambung dari rumah ke rumah. Nah, ini juga sama ya. Jadi Marconi juga berpikir kayaknya kalau suara juga bisa lewat kabel. Nah, jadi pikirannya tuh sepertinya kalau kalau suara dialirkan melalui kawat bisa nyampe. Ternyata bisa. Nah, sebelumnya hanya 200 meter. Tapi kita lihat lah bagaimana selanjutnya. Tolong lanjutkan dong. Siapa yang mau? Aku Pak, aku. Dejan. Dejan. Pak, aku. Dejan. Nah, silakan. Selama silakan Kira. Dejan aja Pak. Aku Pak. Ya, silakan Mayura. Selama 2 bulan kemudian, Marconi membuat lagi 2 percobaan yang penting. Pertama, dia menemukan cara untuk memperbesar tenaga yang mengalir melalui kawat pemancar. Kedua, dia menemukan bahwa kawat tembaga sepanjang 8 hingga 10 cm dapat bekerja sama baiknya dengan plat logam untuk penerima. Dia juga menemukan bahwa desain penerima ini bekerja sangat baik jika berada di atas tanah. Marconi membuat antena dengan memateri 8 tabung tembaga ke batang logam timah dan menaikkan rakitan ke atas tiang kayu. Oke, lanjutkan dulu. Guglielmo Marconi mengangkat antena pertama di dunia. Dia mengamati antena dan penerima. Sebentar. Kita lihat dulu gambarnya nih. Nggak kebayang ini kalau nggak pakai gambar. Sebentar ya. Apa maksud pemancar radio ya? Pemancar radio pertama nih yang ada kawat tembaga, kawat nikel ya, tadi itu. Nah, ini nih pemancar radio pertama. Oke, Guglielmo Marconi ya. Ini di Indonesia. Nah, ini beliau nih, Guglielmo Marconi sedang membuat alat penerima sinyal sebelum jadi telepon. Jadi bikin ini dulu, radio dulu tuh. Nah, ini radio pemancar radio pertama di dunia, kayaknya di Indonesia itu. Nah, ini ya. Alat-alatnya lumayan rumit. Sekarang dengan kemajuan teknologi, HP itu hanya ukuran berapa bisa memancarkan sinyal ke seluruh dunia. Subhanallah. Kayak itu ya pemancarnya. Baik, tolong terakhir. Siapa yang mau nih? Dezan. Oke, Dezan. Dean. Yuk, Dezan, silakan. Guglielmo Marconi mengangkat antena pertama di dunia. Dia mengamati antena dan penerima untuk melihat
seberapa jauh jarak lintasan sinyal yang dipancarkan dari laboratorium lantai ketiganya. Menjelang sore dia menerima sinyal lebih dari 2 km, 1,6 mil sejauh perkampungan selanjutnya. Demonstrasi ini membuat ayah Marconi terkesan. Pada tahun 1999, Marconi membuat transmisi radio internal pertama dari Prancis hingga Inggris yang jarak panjangnya melebihi 30 mil. 2 tahun kemudian dia dapat meningkatkan teknologi pemancaran dan antenanya untuk membuat pemancaran radio lintas Atlantik pertama antara Inggris dan Newfoundland, Kanada, lebih dari 2.400 mil. Dari mulai Eropa ke Amerika. Ini sangat jauh. Nah, disinilah mulai banyak sekali ditemukan teknik komunikasi jarak jauh. Terutama ketika Perang Dunia, ya. Perang Dunia itu jadi selain ya mengorbankan banyak nyawa, tapi perkembangan teknologi di sana juga sangat pesat untuk mengejar musuh ya sebetulnya. Jadi di sini tuh dari awal pembuatan sinyal radio seperti ini akan membuahkan teknologi telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Jadi kalau kalian terkait dengan dunia telekomunikasi, silakan pelajari sejarahnya beliau, Marconi, Guglielmo Marconi. Buat telepon sendiri, buat alat komunikasi sendiri, wah itu kita bisa menjadi negara yang maju ya. Oke, tugasnya ini ya, halaman 99. Ayo jawab. Kemudian, sama ini ya, sama halaman 100. Sekali lagi, tugasnya halaman 99 dan 100 ya. Satuin aja lah. Tulis dulu supaya tidak lupa tugas halaman 99 sampai dengan 100 untuk tugas luring. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oke, kalau tidak ada, tolong nyalakan kameranya. Kita berfoto dulu. Siapa aja nih yang hadir sampai akhir? Silakan coba nyalakan kameranya. Kok jadi bumblebee, Pak? Silakan, tolong nyalakan kameranya. Ada pertanyaan nih, tadi terputus. Oh, keluar sendiri. Ya. Hafiz. Raffi. Ya, Adli. Oke, screen ya. Oh, Sabani itu ya, Sabani. Sabani ini bagus nggak jaringannya? Bagus, Pak. Bagus. Good job. Terima kasih. Belajar dengan baik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.